Jadi orang bersyukur, pandai dia bersyukur, ditambah nikmatnya. Pertama bentuknya ziyadah maliyah, berbentuk fisik gitu. Jadi nampak Pak. Kalau orang bersyukur, mungkin kita baik cek rumah, besok baik cek lain rumah Pak. Berarti ditambah nikmat, real gitu. Kalau ada ini yang tengkuami mungkin, kalau kini asetnya enggak 1 kilo ya dah ya. Pandai bersyukur bisa tambah 2 kilo. 10 kilo. Itu namanya ziyadah maliyah. Ya. Tapi kalau kaji kita garanya Ustaz, enggak masuk kau jadi istri dah Ustaz ya. Istri kini cie bersyukur kan tambah cik lain. Kan elaka mereka dah tangkai sapu di rumah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, para jemaah atau keluarga arisan kita pada sore hari ini. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudian juga nikmat kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan acara pertemuan bulan kita di rumah yang berbahagia pada sore hari ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama terima kasih kepada Dain melalui Dain yang sudah menghubungi saya untuk bisa hadir pada sore hari ini berbagi ilmu lah Pak ya, saling mengingatkan, mengenang-enangkan, karena kami juga yakin kita yang hadir ini semuanya ilmunya tinggi-tinggi gitu kan. Sebagian jadi berbagi mau ulang-ulang ya. Diizin pada sore ini kami akan memberikan atau bertausiah dengan dasar tadi saya bacakan Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-18. Surah An-Nahl ayat ke-18 ini tentulah acok wak danga gitu kan. Kalau kita dengar, ini ceritanya tentang menghitung nikmat Allah. Bahwasanya kita kok tidak akan bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Kita coba menjumlahkan, mengalihkan, itu dipastikan oleh Allah bahwa awak bersama-sama, walaupun ahli matematik, tinggi kemampuannya, walaupun pakai kalkulator, itu pasti tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang awak nikmati, yang telah diberikan, atau yang sedang kita nikmati hari ini, atau bahkan mungkin ya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Dan jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, dipastikan kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian apa kata Allah? Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi inilah kajian dasar kita dulu. Jadi persoalan Ibu Bapak, kita tentu sudah sama meyakini kalau nikmat itu sangat banyak. Nanti arahnya bagaimana kita mensyukuri nikmat itu, dengan cara apa? Apalagi sekarang di antara bagian syukur nikmat yang banyak itu ada nanti dalam surah Al-Kautsar, disuruh oleh Allah pertama salat, yang kedua berkurban. Jadi kita coba tafsirkan dulu Ibu Bapak ayat An-Nahl yang ke-18 ini. Jadi ini katakan adalah Allah telah mengatakan kepada kita bahwa Dia sungguh telah memberi awak nikmat yang banyak, yang tidak bisa dihitung. Bahkan sekarang ini saya benar-benar sadang awak duduk kini kau bersama-sama, kini kan duduk, kalau bisa kita sampaikan kemampuan nikmat bisa melihat, ini nikmat yang amat besar. Dan konseawan oleh benar kita harus pahami sesuatu pemahaman yang salah bagi sebagian orang menganggap nikmat itu hanyalah uang. Jadi dia baru merasa bersyukur kalau ada uangnya. Dia baru bersyukur kalau mungkin ibu yang ada jualan baru merasa mendapat nikmat kalau balabo galehnya. Jadi yang nampak bentuk fisik ini sebagian anggapan. Nikmat itu berbentuk harta, mungkin ada rumah, tabalioto, tabaliameh, perak. Ini sebuah pemahaman yang harus satukan Ibu Bapak, bahwa ada nikmat lain di luar yang berbentuk nampak fisik itu. Mungkin apa contohnya? Nikmat ketenangan, kenyamanan, nikmat bayoyo juang rumah adanya, damai jujur rumah tadi kan. Bahkan itu lebih gadang dari piti, Pak. Dapat narasa kiak balabo mungkin jualan 1 juta sehari itu, tapi beko pulang ke rumah, mampu duit serong mah di rumah Pak. Nah, kadang tak lama pitih begitu. Ya, Pak. Masak nasi ibu di rumah. Mungkin masakannya biasa gitu. Tapi ketika suaminya pulang ke rumah, senyum dia, assalamualaikum. Mungkin tiba di rumah, salaman. Ditanya baik-baik kabarnya, bagaimana kabar istriku. Mungkin pakai yang lebih mesra, sayangku, adik sayangnya. Pak ya kan lebih adik sayang ke rumah Pak. Jadi itu bahkan walaupun mungkin suami tidak membawa piti pulang, tidak ditanya uang, tapi dengan merasa perhatian yang penuh suami, kasih sayang, itu bahkan lebih berharga daripada nikmat yang nampak. Yang maksudnya. Jadi Ibu Bapak adalah, jadi dari segi apapun kita menghitung, itu memang tidak akan bisa kita hitung. Kinilah mungkin tidak hitung. Kalau cobalah contoh di satu dulu. Ibu Bapak kini mampu melihat. Nampak kini Ustaz sedang ceramah. Ikut barang misalnya. Kemampuan mata melihat. Coba hitung barang nilainya kira-kira. Kemampuan ibu bapak bisa melihat sekarang itu tidak bisa dihitung. Bahwa bisa menilainya, mereka menghitungnya besarnya itu, kalau bisa kini bayangkan bagaimana saudara orang-orang lain yang sedang berada di rumah sakit mata kini. Yang matanya rabun, matanya katarak, tidak bisa melihat. Yang sudah tinggal 1 dioperasi dan sebagainya itu, disitulah bisa mungkin merasakan betapa besarnya nikmat mata. Bahkan kalau dinilai ada orang yang ingin donor butuh mata, ibu diminta donor, ibu apa? Saya mau mata ibu tuh donor kawa dibayi ya gitu. Kira-kira barang nilainya ibu? Ama manggih sabar tuh. Kalau ada nama deh. Nama Pak. Itu satu mata. Ini gambaran logika sederhana kita Bapak. Belum lagi nikmat telinga kita masih bisa mendengar, kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa menjangkau. Orang tangan sudah kaku. Dan yang terbesar Bapak, masih ada nikmat hati, keimanan. Masih ada rasa iman, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada rasa nikmat kita butuh silaturahim. Kan ada orang tidak butuh silaturahim lagi. Merasa dia sudah hebat. Uangnya banyak, tidak butuh silaturahim lagi. Dia merasa hebat. Nah, tidak perlu orang lain, dia sendiri katanya.
Jadi rasa Ustaz lah, izin Ustaz. Ini Pak dokter kita. Langsung tergagap padanya Ustaz. Nikmat persahabatan, saling bisa memuji teman tuh nikmatnya ya, Bu. Kemarin jadi itulah. Jadi kenapa kita sekarang menguatkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan terhadap seluruh nikmat yang diberikan, baik yang nampak di awak, real dari mata kita, atau nikmat ketenangan batin, kedamaian, kemudian bisa melihat anak-anak yang hebat, masih mau dia baca Quran, masih bisa menghafal Quran, masih rajin dia sekolah, itu sebuah nikmat yang luar biasa, benar. Karena ada orang lain, awak menilainya, ketika melihat anak awak masih sholat, itu luar biasa, Bu. Kita bayangkan anak-anak orang lain tidak mau sholat lagi. Baik yang remaja tidak mau sholat lagi. Karena sekarang contoh yang nikah-nikah di kawah itu, Bu, kami alami, ini sangat banyak sekarang tidak sholat rata-rata. Yang kan nikah itu kan, sebagian ada, tapi sedikit. Yang tidak pandai, bacaan sholat lagi sudah hilang. Dulu ada dia ngaji, yang mengaji tidak bisa lagi. Mungkin juga pernah kami sampaikan, Bapak, sekarang ada faktanya itu, betapa sayangnya kita, istilahnya menyedihkan awak itu, ada yang mau nikah itu, Bapak, tidak bisa, tidak tahu huruf hijaiyah. Saya yang menanya itu dah ini. Biasanya kan kalau kan nikah, kusawak kan, pandai ngajatan Quran. Tidak bisa, Bapak. Pilihan mana ketujuh, tidak bisa. Bakalan ikra tadi. Ikra ada stoknya. Ikra bagian. Rupanya ada sebagian ibu bapak yang hafal alif bata tuh. Dihafalnya di rumah kan. Tapi balian gitu. Yang nama contohnya huruf jim. Yang nama ya huruf satu. Ada yang tidak bisa, Bu, yang anggap. Bahkan satu kesempatan satu kali, Bu bapak, ada yang tidak tahu huruf alif. Real gitu. Inilah fakta sekarang. Dengan itu apa ya, Bu bapak? Cerita masalah nikmat tadi. Betapa kita bersyukur, alhamdulillah anak-anak kita, keluarga kita yang mampu, yang masih bisa bacaan sholat, masih mau sholat, masih bisa ngaji, bahkan anak kita sudah hebat sekarang menghafal Al-Quran. Itu sebuah nikmat yang luar biasa, Bu. Ini bagiannya. Nah, itu yang tentu harus kita syukuri. Nah. Lalu, apa ujung ayat an-Nahl ini? Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Di mana tak kenapa Allah katakan maha pengampun? Jadi Allah itu dengan mengatakan tadilah diagi hawa banyak nikmat, sebagian manusia itu lalai bersyukur, Ibu Napa. Lah banyak nikmat. Kesehatan diberikan, akal masih disehatkan, bahkan rezeki, keuntungan masih kok jualan diberikan labo banyak tuh, bisa bangun rumah. Banyak nikmat yang kita dapatkan itu, sebagian besar manusia kok lalai bersyukur. Harusnya Allah itu ketika manusia terkadang tidak hanya lalai, bahkan dia melawan, bahkan ada yang bermaksiat pada Allah. Tapi Allah itu mempunyai sifat maha pengampun. Awak mungkin juga cok lalai, kenapa? Allah tidak langsung menghukum. Ketika manusia itu diberi nikmat, lalai dia, bahkan bermaksiat dia, bahkan durhaka pada Allah, Allah tidak langsung hukum. Cik salah, cik hukuman tidak. Kalau Allah langsung hukum, mungkin merasa sadonya dan banyak tiok salah satu dosa langsung hukum, satu dosa langsung hukum lain kan? Karena dosa itu banyak macam. Inilah kata Allah itu Laghafurur Rahim. Walaupun manusialah diberi nikmat yang banyak, walaupun dia lalai, Allah tetap memberikan pintu ampunan. Tentu dengan kalau dia nanti mau bertobat kepada Allah. Di samping ampunan, yang lebih tinggi nilainya lagi, Rahim. Allah tetap maha penyayang. Walaupun dia hambanya itu berdosa, diberi nikmat yang banyak, lalai dia, Allah tetap ampuni, Allah tetap sayangi. Apa itu Allah sayang? Tetap diberikan nikmat oleh Allah. Masih diberikan rezeki. Bahkan kalau bercerita benar apa, ini tanda kasih sayang Allah itu, ada orang yang kita lihat makin durhaka, nampaknya makin lalai, tapi rezekinya bertambahnya. Nah. Semayang enggak ada, kok pangkat jabatannya naik aja gitu kan. Ya baik, Bu. Ini lalai. Naik aja pangkat jabatannya. Galehnya balabojo, rumah makin banyak, padahal dia makin nampak enggak tahu ada dosanya berapa. Makin banyak maksiatnya, makin banyak kelalaiannya, tapi
inilah diberikan juga nikmat oleh Allah. Tapi dalam hal ini, Bu dan Bapak, itulah namanya kita juga jangan bangga di sini. Ada kajiannya, Bu dan Bapak, kita ini tidak boleh terlampau takjub dengan orang lain yang kelihatannya diberikan nikmat oleh Allah. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ada kajiannya namanya istidraj. Nah, kalau Allah sedang mengulur azabnya pada mereka. Kajian katakan bagi orang-orang yang alladzina kafaru yukazzibu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang kadang mengingkari ayat Allah tuh, walaupun hari ini dia kelihatan makin durhaka pada Allah, tambah rezekinya, mungkin makin naik pangkatnya, itu Allah sedang ulur azabnya gitu. Allah masuk ulur tuh, karena Ibu Bapak ketahuilah, kalau orang jatuh di tempat yang lebih tinggi, itu pasti lebih sakit dari yang tempat rendah gitu. Iya Pak Ibu? Oh, naik janjang lagi ini Pak. Nah, pada janjang 1, 2, 3 sampai 10 kata. Kalau jatuh naik yang pertama, sakit Pak Ibu? Sakit. Tapi tidak berada. Tapi naik kedua, namanya sakit orang jatuh dari janjang 1 pada janjang 10 lagi. Itu lagi kan. Makin apa? Pasti sakit. Jadi makin tinggi kateh naiknya orang tuh, tapi beko jatuh dihempaskan diampuan ke bawah, baru di sinan ponanya di sinan kita. Maka dari kini mendapat nih banyak kita lihat media-media tuh orang-orang yang jatuh dibongkar pada saat posisi terbaik gitu. Jabatan tertinggi dia, tapi Allah bongkar maksiatnya, Allah bongkar korupsinya sehingga orang yang biasanya kadang-kadang menjadi harus pelindung yang sebagai itu akhirnya dia pun sendiri yang diikat, dirantai, mungkin dimasukkan ke dalam penjara. Kita saksikan. Inilah bagian gambarnya. Jadi balik kata dia mulai Pak. Di Allah katakan tadi, kita harus meyakini kembali bahwa Allah itu telah memberikan kita nikmat yang banyak. Walaupun diberikan nikmat yang banyak, pada saat manusia pun kadang-kadang lalai, Allah tetap berikan pintu ampunan. Dan Allah tetap memberikan sayangnya kepada manusia itu. Dengan tujuan apa? Ini diberikan kesempatan biar manusia itu bisa menyadari. Diberikan kesempatan bertaubat. Kan itulah Pak, persoalan nikmat ini kita harus menguatkan cara bersyukur Pak. Syukur terhadap nikmat yang Allah berikan itu. Apa syukur itu? Nanti secara singkatnya Pak, kita diajarkan bersyukur dalam 3 bentuk tadi. Karena kalau konsep syukur kan kajiannya kan kalau bahasa kerennya itu ada reward and punishment, ada penghargaan, ada hukuman. Wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah memaklumkan, menetapkan bagi siapa yang pandai bersyukur Allah tambah. Tapi bagi siapa yang kufur Allah azab. Ingatlah azab Allah yang pedih. Apa maknanya sebagaimana ditambah nikmat itu? Makna la azidannakum itu dalam satu pemahaman, ini mungkin saat kita nanti di sini juga. Itu yang pertama maknanya adalah ziyadah maliyah, yang kedua ziyadah ruhiyah. Jadi orang bersyukur, pandai dia bersyukur ditambah nikmatnya. Pertama bentuknya ziyadah maliyah, berbentuk fisik gitu. Jadi nampak Pak. Kalau orang bersyukur mungkin kita baik cek rumah, besok baik cek lagi rumah Pak. Berarti ditambah nikmat. Real gitu. Kalau ada ini yang tengkuamih mungkin, kalau kini asetnya enggak 1 kilo ya dah ya. Pandai bersyukur bisa tambah 2 kilo. 10 lagi. Itu namanya ziyadah maliyah. Ya. Tapi kalau kaji kita garanya Ustaz, enggak masuk kau jadi istri dah Ustaz ya. Istri kini cie bersyukur kan tambah cie lagi. Kan elaka beko deh. Tangkai sapu di rumah Pak. Karena bercamat itulah mulai bercamat. Jadi tidak sampai ke sini dah. Kalau istri 1 bersyukur dapat 2 tangga sapu di rumah ya kok kan ya Bu ya. Harus sakit Pak. Nikmat tuh kan. Tapi kalau kami di KUA kok tiba syaratnya lengkap kita layani juga Pak. Ada izin poligami dulu kan. Sampai ke sini. Tapi lengkap, tidak boleh bawah tangan ya Bu ya. Lah boleh PNS-nya ya Bu. Tapi PNS nak boleh istri kedua, nak boleh deh Bu. Tidak boleh PNS menjadi istri yang kedua. Ya, baik jadi itu Bu.
Jadi makna tadi ditambah nikmat itu, yang pertama ziyadah maliyah, ditambah bentuk yang nampak real gitu, fisik tadi. Yang kedua yang lebih tinggi nilai juga tadi adalah ziyadah ruhiyah. Ditambah bentuk nikmat ketenangan ruh, batin gitu. Iko yang paling berharga sebenarnya tadi yang kita sampaikan. Nah, lalu sebaliknya, wala in kafartum inna azabila syadid. Kalau dia kufur, tidak pandai bersyukur tadi, sesungguhnya azabku sangat pedih. Apa mana azabila syadid tadi? Di antara satu pemahaman, kebalikannya tadi. Binuksanin maliyah, obik nuksanin ruhiyah. Nuksan tuh dikurangi harta yang ada. Hartanya hilang, habis, berkurang. Ini makna dalam bentuk azabila syadid itu binuksanin maliyah, dikurangi bentuk real hartanya itu. Ini bagi orang yang kufur tadi. Yang terberat lagi adalah binuksanin ruhiyah, dicabut ketenangan batin itu. Jadi orang yang bersyukur tuh, kok yang badai Pak? Harta kadang, jadi memang ibu Bapak, harta ini tidak memastikan seseorang bahagia gitu. Bahkan harta bagi sebagian orang yang tidak pandai bersyukur, bahkan harta bisa menjadi azab, bisa memperbudak dirinya. Apapun saja benar. Kalau Allah cabut tadi ketenangan batinnya, makin banyak harta, makin banyak penyakitnya deh. Karena orang banyak ini kan tidak pandai tadi, orang yang lain yang hartanya sedikit, izin maaf, mulai ya. Kau orang kampung tadi, abang ayah tipe aja. Senang lah tidak kan? Nah, jadi ramai kan? Nah, jadi dicabut tadi mana Pak? Dicabut tadi, hartanya diberikan tapi dicabut ketenangan batin tadi. Bahkan harta itu menjadi azab bagi dia. Harta tidak membuat dia tidak bisa tidur malah benar. Kalau yang harta seketik malah dayanya malam jam 10 lah lalu ala bakaruah kan? Nah, lebih senang lalu. Karena mungkin masih. Tapi bagi sebagian orang yang banyak harta itu, kalau harta dia gunakan tidak pandai bersyukur sesuai dengan aturan Allah itu, dicabut, tidak bisa tidur. Jam sabaleh alun juga bisa lalu matole. Malam juga tidak bisa. Kenapa? Karena dia memikirkan hartanya itu. Kok nanah tadi sinan, takut kok dimaliang orang, kok di pasar, tapi mungkin kadang dirampok orang, masuk orang ke kadang kan, tidak lalu mato. Kalau ada banyak travel di jalan, oto-oto di jalan, perjalanannya dipikirkan terus. Kalau ada sawah ladang, ada tarana, dipikirkan terus. Sehingga harta itu mengazab dia, memperbudak dia. Kenapa tadi? Karena dia lalai bersyukur. Inilah maksudnya, di azab bila syaitan terbentuk, dicabut ketenangan batin. Sampai di rumah, pulang, acok bacaka. Anak-anak, tidak patuh. Disuruh sholat, malawannya kawa. Disuruh yang baik, kata-katanya kasar kawa. Ini bagian-bagian bentuk Allah berikan tadi, dicabut ketenangan daripada batin orang-orang yang tidak bersyukur tadi. Jadi berapa? Nah, itu tadi kamu. Makanya ada 3 cara bersyukur yang disampaikan garis besarnya berapa? Mari kita dengan nikmat yang kita bicarakan tadi. Bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama adalah namanya asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Apa maksud syukur dengan hati? Kita mensyukuri, meyakini, mengakui kalau semua nikmat yang telah diberikan, yang sedang kita nikmati, apapun nikmatnya, nikmat badan kesehatan, harta, pangkat jabatan, semua nikmat itu kita yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kepintaran kita. Mungkin kok pedagang bala buari kini, itulah berdagang itu adalah karena Allah yang mengizinkan memberikan, bukan karena kepandaian kita berdagang saja. Pandai mota uang wali dan pandai menghalih kan. Nah, apalagi kadang-kadang penuh dengan apa? Sumpah-sumpah itu tidak berkah dagang. Ini tidak contohnya. Jadi itu semua nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin dari hati. Kalau baru be awak cegah dokter atau perawat itu hanyalah perantara, tapi Allah yang memberikan itu. Itulah namanya syukur bil qalbi. Sebab kalau yakini bahwa cegah, ya dokternya hebat. Dokter sendiri sakit, siapa yang menyembuhkannya? Bahkan dokter pun sakit. Inilah dari keyakinan dari hati, keimanan itu kita yakini seluruh nikmat yang Allah berikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya asyukru bil qalbi. Yang kedua syukur bil lisan. Apa makna syukur bil lisan? Ada ucapan pengakuan dari lidah ini kalau terhadap nikmat itu kita ucapkan perbanyak alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Bisa jago pagi, makanya kan banyak awak diiringi doa-doa.
tajago jam atau pagi baru kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi perbanyak ucapan alhamdulillah. Allah tuh senang dia dipuji-puji tentu oleh hambanya. Yang terakhir, asyukru bil fi'li, dengan amal perbuatan, dengan badan fisik. Jadi diberikan kesehatan tangan, gunakan untuk tangannya untuk yang diridai Allah. Badan sehat, gunakan seluruh badan itu untuk yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harta itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa caranya apalagi ini yang pas sekali? Nah, apalagi sekarang momennya kita rujuk sedikit surah Al-Kautsar 1. Inna a'tainakal kautsar. Allah telah berikan nikmat yang banyak, maka ada dua di situ perintahnya, fasalli, maka salatlah gitu kan. Salat kita itu, kemudian yang kedua berkurban. Jadi tentu ibadah salat yang fardu kita laksanakan, jangan sampai kita lalai. Dan yang terpenting sekarang adalah ini kesempatan ibadah kurban. Jadi mari Ibu dan Bapak, tentang ibadah kurban ini adalah ibadah yang mulia sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah kurban. Di antaranya ibadah yang sangat mulia di hari Idul Adha itu, bulu-bulunya termasuk tidak hanya di badannya, di kepalanya, di seluruh itu dihitung sebagai sebuah amal kebajikan. Kemudian pahalanya langsung diterima Allah. Artinya hadis menyampaikan ketika seorang berkorban, pada saat korbannya disembelih, pada saat darah itu mengucur, belum lagi sampai darah itu di tanah jatuh, maka pahalanya itu sudah insya Allah sudah sampai kepada Allah. Tapi dengan catatan tadi ikhlas berkorbannya. Belum lagi makna sosialnya ibadah korban nanti, pembagian daging-daging itu dan sebagainya. Jadi banyak manfaat dari korban. Maka mari di hari yang mulia ini nanti kita tidak diberikan ini kesempatan sekarang haji, ada ibadah yang mulia adalah ibadah korban. Bagi yang memiliki tentu, yang punya kemampuan untuk korban, tentu mari kita bersama-sama kita berkorban sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah Ibu dan Bapak yang dapat kami sampaikan tausiah kita pada sore hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Nah, ini kami juga izin tadi para ustaz kita, Ustaz Erwan, Bapak dokter kita, nih banyak juga ustaz kita di sini. Dan kok ustaz juga kan, nah, dia hebat memimpin yayasan kan, sama berhasil kan. Dan banyak lain Bapak guru kita bersama di sini. Makasih Dain. Bu Camat, makasih Bu Camat. Saya berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Kebetulan tuh kamera tetap jalan kan. Nah, jadi nanti yang ingin melihat ulang silakan nanti dibuka di channel Indra Official gitu kan. Insya Allah ya. Nah, yang ulang. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Dan perbanyak maaf, kami akhiri subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.